Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Karmelita Sari dengan NIM 2105020033 dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmiah Rifai, mata kuliah Teori Organisasi Publik, ingin membahas tentang teori organisasi. Secara umum, teori organisasi dapat diartikan sebagai suatu pikiran dari sekelompok orang yang membagi-bagikan tugasnya secara terstruktur untuk mendapatkan pedoman yang ingin dicapai secara bersama-sama. Kemudian ada juga pengertian teori organisasi lainnya, yaitu teori yang berupaya untuk menjelaskan atau meramalkan bagaimana organisasi dan orang-orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya dan lingkungan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada pengertian teori organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Ernest Dell. Menurutnya, organisasi merupakan suatu proses perencanaan yang mana diantaranya meliputi penyusunan, pengembangan dan juga pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Kemudian ada Cyril Sofer. Menurutnya, organisasi merupakan suatu perserikatan dari orang-orang yang masing-masing sudah diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pekerjaan itu juga telah diperinci menjadi tugas-tugas pokok, kemudian dibagi rata untuk menghasilkan hasil yang diinginkan bersama. Kemudian, menurut Chester Barnard, menurutnya, teori organisasi adalah sebuah sistem kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa 2 orang atau lebih. Kemudian, menurut pendapat Max Weber, menurutnya teori organisasi itu merupakan sebuah kerangka hubungan sosial yang sifatnya terstruktur, di mana di dalamnya tercantum apa yang menjadi wewenang, pembagian tugas atau kerja, serta tanggung jawab untuk menjalankan suatu fungsi tertentu secara bersama-sama. Kemudian ada ciri-ciri organisasi. Yang pertama, kumpulan manusia. Organisasi merupakan sebuah wadah yang pastinya punya anggota sedikitnya 2 orang atau lebih yang saling berperan di dalamnya untuk mencapai tujuan yang sadar sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, tujuan yang sama. Ciri utama dalam sebuah organisasi yaitu adanya tujuan yang sama. Namun, tidak setiap anggota mempunyai tujuan pribadi yang sama dengan para anggota lainnya, meskipun mereka telah berkumpul dengan satu tujuan. Kemudian, adanya aturan-aturan. Aturan juga merupakan ciri dari berdirinya sebuah organisasi. Dengan ditetapkannya aturan sebagai bentuk ciri dari organisasi, maka tujuan akan semakin jelas dan cepat untuk meraihnya. Kemudian, ada saling bekerja sama. Akan menjadi sesuatu yang tidak pantas jika pada suatu sekumpulan manusia yang mempunyai tujuan yang sama tidak terjalin kerjasama yang baik. Hal ini tentu akan berdampak pada suatu masalah jika kedepannya terus tidak ada jalinan kerjasama dalam suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut akan hancur. Kemudian adanya pembagian tugas. Biasanya dalam organisasi pembagian tugas umum diterapkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari masing-masing anggotanya. Tujuan dibentuknya pembagian tugas tidak lain adalah untuk mencapai tujuan organisasi menjadi lebih ringan, serta untuk mempermudah pencapaian tujuan para anggota organisasi. Ada juga tujuan dari organisasi, yaitu yang pertama, sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, kemampuan, dan kemandirian dalam pencapaian tugas. Kemudian yang kedua, sebagai jalan untuk memperoleh kekuasaan serta pengawasan. Yang ketiga, menjadi cara untuk mendapatkan jabatan serta pembagian kerja. Yang keempat, menjadi media untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, karena dilakukan secara bersama-sama. Yang kelima, menjadi tempat untuk mengelola sesuatu dalam lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam,
sebagai tempat untuk berjuang dan mendapatkan penghargaan. Yang ketujuh, menjadi media yang efektif untuk mencari keuntungan bersama-sama. Kemudian, yang kedelapan, tempat untuk menambah pergaulan serta memanfaatkan waktu luang. Selanjutnya, teori organisasi dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, teori organisasi klasik pada tahun 1800-an. Di dalam teori organisasi klasik, pengertian organisasi itu adalah sebagai struktur antara hubungan, kegiatan-kegiatan dengan tujuan tertentu, kekuasaan-kekuasaan, berbagai peranan, komunikasi, serta faktor lain pada saat orang-orangnya saling bekerja sama. Teori ini sangat tersentralisasi, bahkan berbagai tugas sudah sangat terspesialisasi, serta adanya pemberian petunjuk secara mekanistik dan struktural yang kaku dan tidak kreatif. Dalam perkembangannya, teori klasik ini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Antara lain, yang pertama, teori birokrasi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Max Weber di dalam bukunya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Kemudian yang kedua, teori administrasi, yang mana teori ini dikembangkan oleh Henry Fayol dan Lyndall Urwin, yang keduanya berasal dari Eropa, serta Mooney dan Rayleigh yang berasal dari Amerika. Kemudian yang terakhir, manajemen ilmiah. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor sejak tahun 1900-an. Kemudian yang kedua, teori organisasi neoklasik. Teori ini lebih banyak menekankan pada pentingnya aspek psikologis serta aspek sosial, baik sebagai kelompok maupun sebagai individu dalam lingkungan kerja. Teori neoklasik ini merupakan aliran hubungan manusia atau yang dikenal dengan The Human Relation Movement. Di dalamnya terdapat beberapa pembagian kerja yang dipaparkan, yang mana diantaranya yaitu adanya organisasi dapat memungkinkan keterlibatan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, perluasan kerja yang menjadi bagian daripada spesialis. Kemudian pemberian kesempatan kepada yang masih baru untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan manajemen puncak. Kemudian teori organisasi modern. Teori organisasi modern sifatnya terbuka untuk semua unsur organisasi, antara satu dengan yang saling ketergantungan. Teori ini dipelopori oleh Herbert Simon yang dimulai ketika gerakan kontingensi sudah berakhir. Teori modern juga disebut sebagai analisa sistem pada organisasi. Teori ini adalah aliran terbesar ketiga dalam teori manajemen dan organisasi. Sistem terbuka mulai dikembangkan oleh Katz dan Robert Kahn dalam bukunya yang berjudul The Social Psychology of Organization, yang menjelaskan secara gamblang seputar keunggulan sistem terbuka. Kemudian ada bentuk-bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi, diantaranya yaitu yang pertama, organisasi agama. Sesuai namanya, organisasi ini memang fokus mengurus hubungan agama. Organisasi ini lebih fokus menyebarkan kebaikan, keharmonisan, serta menjadi penyeimbang norma-norma sosial ada di tengah masyarakat dan dalam suatu bernegara yang agamis. Contohnya organisasi agama misalnya yaitu NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada organisasi politik, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang politik yang berhubungan dengan politik suatu negara. Organisasi ini sudah cukup banyak dan umum di Indonesia. Contohnya partai politik di Indonesia seperti Golkar, PDIP, PKS, P3, PKB, dan sebagainya. Kemudian ada organisasi olahraga, yang merupakan organisasi yang geraknya fokus di bidang olahraga, baik secara umum maupun spesifik di bidang olahraga tertentu. Adapun contoh organisasi jenis ini diantaranya yang pertama itu ada PBSI, PSSI, FIFA, dan lain sebagainya.
Kemudian ada organisasi mahasiswa. Sekilas memang organisasi ini ada kemiripan dengan organisasi pemuda, namun bedanya organisasi ini bersifat lebih ilmiah. Contohnya yaitu BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian yang terakhir organisasi sosial, organisasi yang fokusnya berada di jalur persoalan kemanusiaan. Adapun gerakan dari organisasi jenis ini lebih banyak melaju di bidang ekonomi sosial dan kesehatan, bencana alam, dan lain sejenisnya. Contoh dari organisasi sosial itu juga cukup banyak, diantaranya Tim SAR, ASITI, dan lainnya. Sekian pembahasan tentang teori organisasi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.